Inilah sebenarnya yang bikin saya tertarik ya untuk belajar panjat pohon sampai menekuninya itu. Salah satunya kita bisa melakukan apa yang nggak bisa dilakukan orang di permukaan. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta dikenal dengan kepadatan penduduk dan kota yang selalu sibuk. Bak lampu neon, terangnya selalu menarik warga dari kota-kota lain untuk mencari peruntungan di sini. Dan akibatnya, luas Jakarta yang awalnya hanya 6,1 hektar, kini berkembang menjadi 65.000 hektar. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dari tahun ke tahun menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Dampak selanjutnya adalah berkurangnya keanekaragaman hayati, khususnya satwa liar di Jakarta. Untung sekali sahabat, cuaca cerah menemani penelusuran sahabat alam kali ini, karena sudah beberapa hari ini Jakarta diguyur hujan terus-menerus. Tujuan saya selanjutnya adalah kota Bogor sahabat, tepatnya di Institut Pertanian Bogor. Ya, kegiatan tree climbing menjadi pilihan saya untuk melepas kepenatan dengan kegiatan yang cukup padat dan juga polusi udara yang sangat pekat nih sahabat. Nah, langsung aja saya akan menemui teman-teman dari komunitas Tree Climbers Indonesia untuk belajar lebih banyak dan juga belajar memanjat nih sahabat. Tree Climbers Indonesia adalah komunitas pemanjat pohon satu-satunya di Indonesia. Dibentuk dari keinginan, bakat, serta minat pemuda yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya eksplorasi di atas pohon. Saya pun tertarik mencari tahu mengenai komunitas ini yang anggotanya merupakan alumni dari kampus IPB sahabat. Yuk, saya akan cari tahu tentang komunitas Tree Climbers Indonesia dengan Kang Raid. Nah Kang, gimana sih awal terbentuknya TCI ini sendiri? Kalau TCI kita mulai serius sekitar tahun 2007, itu bulan Agustus kita kumpul-kumpul untuk serius di panjat pohon. Dulu awalnya kita TCO, Tree Climber Organization, lebih kita kita bikin organisasi yuk di luar kampus seperti itu. Cuman waktu ada acara petualang di Bandung, di Ranca Upas, ketemu dengan Kang Bongkeng, itu kenapa katanya cuma organisasi, ruang lingkupnya Indonesia aja. Toh saya lihat belum ada yang serius di panjat pohon. Akhirnya dari situ kita memberanikan diri untuk pakai nama Tree Climber Indonesia. Oke, dan memang pertama dan satu-satunya gitu ya? Iya, sebetulnya di Jogja ada. Di Jogja juga ada. Cuman mungkin sama-sama berkegiatan gitu juga. Sempat kontak-kontakan juga dengan teman-teman di Jogja. Oke, nah kalau untuk tree climbingnya sendiri tuh awal-awal muncul di dunia gitu, itu gimana tuh? Di dunia itu sekitar tahun 83 itu dari Peter Treeman gitu kan istilahnya. Peter Jenkins biasa disebut dengan Treeman gitu kan. Jadi beliaulah yang mempelopori untuk panjat pohon, untuk Canopy Explorer dia. Oke. Unik sekali ya sahabat hobi ini. Awalnya peminatnya adalah mahasiswa yang tergabung di Pecinta Alam IPB. Kini mereka juga mengenalkan olahraga ini untuk umum. Tree climbing ini tuh ada tujuannya nggak sih, apa cuma manjat-manjat doang kan? Oh iya ada. Selain olahraga atau sport, kita juga berusaha untuk mengeksplor di atas kehidupan di atas tajuk. Eksplorasi di atas tajuk itu ada flora, ada fauna. Kegiatan seperti ini awalnya disebut sebagai Canopy Trail atau kegiatan eksplorasi di atas pohon. Sekarang lebih dikenal sebagai Tree Climbers Indonesia. Wah, ini dia peralatan yang digunakan ya, Kang? Ya, ini peralatan-peralatan yang memang biasa kita gunakan untuk latihan ataupun untuk kegiatan. Oke, nah boleh diperkenalkan nggak? Boleh. Alat-alatnya apa aja nih? Ini seat harness
seat harness. Sebetulnya ini untuk seat harness untuk panjat tebing, tapi kita gunakan juga. Biasanya kita lebih nyaman pakai ini. Oh, gitu. Ini bisa kalau full tuh bisa jadi full body harness. Kemudian kita banyak menggunakan pastinya butuh yang namanya karabiner, atau bisa dibilang cincin kait. Cincin kait. Ya, cincin kait, karabiner. Ini karabiner screw yang banyak kita pakai. Untuk keselamatan, seorang tree climbers harus melengkapi peralatannya saat naik pohon. Beberapa peralatan yang dipakai ada ascender yang berfungsi saat naik, simpul pushing juga digunakan saat naik, webbing untuk dijadikan simpul pijakan kaki, pulley atau cutter, figure of 8 yang digunakan untuk menuruni pohon, dan grigri. Wah, dengan berbagai peralatan yang sudah termasuk canggih ini, seorang climbers pemula juga wajib mengetahui tentang simpul-simpul. Diusahakan paham dari awal, dari mulai cruising dulu, kemudian pas turunnya juga menggunakan alat yang seperti figur gitu kan, itu supaya dalam keadaan darurat itu bisa menggunakan semua alat gitu kan. Jadi tidak apa aja, jadi nggak manja gitu harus pakai alat gitu kan gitu. Setelah mengetahui berbagai peralatan yang digunakan, saya penasaran untuk mempelajari teknik-tekniknya dan mencobanya. Kang Raid pun menyarankan saya untuk memakai peralatan. Tapi sebelum memakai peralatan, ada baiknya stretching agar otot tubuh tidak terasa kaku dan peredaran darah pun lancar, sahabat. Ya sahabat, akhirnya selesai juga nih saya menggunakan peralatannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan full body harness untuk menopang tubuh, dan ada juga webbing untuk menopang kaki, kemudian ada pulley dan juga karabiner. Dan terakhir adalah grigri nih sahabat. Ada beberapa teknik memanjat yang mengharuskan untuk menggunakan peralatan berbeda. Saya harus mencoba semuanya nih sahabat. Ya sahabat, sekarang saya sedang belajar untuk memanjat pohon dengan menggunakan peralatan tree stand ini. Nah, biasa tree stand ini digunakan untuk memanjat pohon yang tidak bercabang nih, dan juga berdiameter tidak terlalu besar seperti pohon mangifera ini. Nah, biasanya peralatan ini juga digunakan untuk untuk perawatan pohon ya Kang ya, perawatan pohon nih sahabat. Oke, lanjut terus. Saya masih terus mau belajar nih untuk menggunakan peralatan tree stand ini. Tree stand dirancang untuk menumpu beban saat posisi duduk, jadi sahabat tidak perlu takut jatuh. Karena saat duduk, otomatis alat ini akan mengunci pada pohon. Karet yang dipasang ini berfungsi untuk melindungi pohon agar tidak rusak. Nah, setelah tubuh tertahan saat posisi duduk, saatnya menggerakkan alat yang ada di kaki ke atas. Wah, saya berhasil memanjat dengan menggunakan tree stand, sahabat. Nah, Kang Raid, untuk memulai kegiatan tree climbing itu apa sih yang harus diperhatikan terutama untuk pemula? Diperhatikan untuk pemula biasanya media yang akan kita panjat juga kita lihat kondisi pohonnya seperti apa, apakah ada dahan yang lapuk di atas sana, itu juga harus perhatikan juga. Kesiapan alat dicek juga apakah sudah lengkap alat yang kita butuhkan untuk di atas. Misalkan untuk kita mau naik, kita juga harus bawa alat buat turun. Dan sebelum naik juga kita harus periksa kuncian. Ini biasanya sering kali terjadi aja kelupaan seperti itu, tapi itu akibatnya bisa fatal. Memang alat safety kita sudah nyamankah gitu kan, baru kita bisa melakukan pemanjatan. Oke. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keadaan pohon yang akan dipanjat. Pohon harus dalam keadaan sehat. Ciri-ciri pohon sehat biasanya tidak memiliki daun yang berwarna kekuningan dan tidak ada kayu yang lapuk. Untuk usia, biasanya usia pohon juga bisa dilihat dari tinggi dan diameter pohon. Nah, Kang Raid, kalau untuk hambatan sendiri nih untuk kegiatan tree climbing ini apa? Hambatannya pertama cuaca. Kadang kita tidak bisa juga di cuaca yang kayak hujan atau misalnya itu kita agak sedikit terhambat kalau misalkan cuacanya hujan. Kemudian ketika tajuknya memang rapat. Jadi kita rapat tuh benar-benar kita tidak bisa throwing. Sementara pohon-pohonnya besar, diameter besar, kita otomatis harus memanjat manual
menggunakan webbing, jadi diameternya sebenarnya kan di atas 1,5 meter misalnya kan. Kalau ini kan masih kecil-kecil ya, istilahnya hitungan senti, 40-50 cm. Tapi kalau udah di atas 1,5 meter itu kita memang harus memanjat manual, sementara kita tidak bisa throwing, itu sedikit hambatan juga buat kita. Ya, setelah tadi saya selesai mempelajari peralatan dan juga beberapa simulasi, sekarang sudah waktunya saya memanjat pohon ya sahabat. Dan pohon yang akan saya panjat tentunya berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini lebih besar dengan diameter sekitar 70 cm ya Kang, dan juga tingginya 12 meter nih sahabat. Dan pastinya saya akan didampingi oleh Kang Bocil. Ini adalah pengalaman pertama saya. Doakan semoga saya bisa sampai atas dengan selamat. Wow, memang sedikit cemas. Namun perlahan saya bisa juga memanjat pohon dengan penuh perjuangan. Dan rasanya cukup melelahkan karena harus menggunakan kaki dan juga jari jemari. Nah, jari saya sudah mulai lelah karena harus menarik tali ini untuk bisa sampai puncak situ nih sahabat. Ya sahabat, akhirnya sampai juga. Memang masih belum sampai puncak nih. Tapi dengan memanjat pohon ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan. Nah, salah satunya saya akan melakukan pengamatan nih bersama dengan Kang Bocil, karena di sini saya menemukan ada satu tumbuhan yang hidup berdampingan atau menempel pada pohon yang sedang saya panjat ini nih sahabat. Nah, yang kita temukan ini jenis tumbuhan apa nih Kang? Kalau dugaan saya ini masih satu genus Dendrobium, Mbak. Cuman kalau untuk jenisnya saya kurang tahu. Dendrobium Karena untuk apa? identifikasi anggrek ini akan lebih mudah kalau kita ngeliat bunganya. Oke, jadi Ya. kalau masih berupa daun seperti ini belum bisa diidentifikasi ya ini jenis apa, Ya, Dendrobium jenis untuk apa gitu. apanya akan lebih dia lebih sulit gitu. Untuk yang ahli mungkin dia akan tahu. Cuman untuk kayak seperti kita yang masih belum terlalu banyak jam terbangnya, kita hanya harus ambil sampel gitu untuk dicocokkan dengan koleksi. Oke. Mungkin nanti bisa kita ambil sampelnya. Oh gitu, ini Ya, kita bisa ambil sampelnya. bisa ambil Nah, sampel. biasanya yang diambil apanya nih Kang? Kalau seumpama kita memang bisa kita ambil utuh ininya. Cuman kalau memang dirasa tidak perlu untuk diambil, cukup dengan foto aja. Foto aja. Iya. Nah, sekarang yang kita lakukan ini akan mengambil fotonya aja atau mengambil sedikit sampel dari pohon atau tumbuhan ini. Mungkin cukup fotonya aja ya. Ya, salah satu hal menyenangkan saat tree climbing adalah kita bisa memotret objek yang ada di atas pohon, yang biasanya tak dapat ditangkap oleh lensa kamera karena terbatasnya jarak pandang. Inilah sebenarnya yang bikin saya tertarik ya untuk belajar panjat pohon sampai menekuninya itu. Salah satunya kita bisa melakukan apa yang nggak bisa dilakukan orang di permukaan. Oke. Contohnya kayak ini, kita bisa pengamatan jenis tumbuhan yang berada di tajuk gitu, yang di atas. Kalau di bawah hanya bisa lihat jarak pandang orang terbatas. Iya, betul. Mau ngambil foto, jangkauan lensa pun ada batasannya gitu. Nah, kalau ini kita bisa lihat langsung, bisa kita ambil sampel. Jadi bisa kita lihat lah ininya. Kalau untuk selain tumbuhan, kita juga bisa pengamatan satwa. Satwa, Iya. bird watching gitu ya. Birdwatching bisa juga pengamatan pohon sarang untuk jenis-jenis primata. Saya dan Kang Bocil pun kembali melanjutkan pemanjatan. Berharap ada banyak hal yang dapat kami temui dan kami amati lebih dekat. Sahabat, ternyata tree climbing ini termasuk kegiatan atau olahraga yang cukup melelahkan. Apalagi ini pertama kalinya untuk saya. Tapi setelah sampai di atas, rasanya sangat menyenangkan nih sahabat, karena saya bisa menikmati alam yang hijau, pemandangan yang cukup menyejukkan. Dan pastinya di atas ini kita bisa melakukan berbagai pengamatan. Selain tadi kita bisa melakukan pengamatan untuk flora. Dan di sini kita bisa melakukan pengamatan untuk fauna seperti bird watching dan lain sebagainya. Dan sebenarnya di atas ini kita bisa melakukan pengamatan untuk burung elang dan juga berbagai jenis hewan lainnya. Tapi sayang sudah sore dan cuaca juga sudah mulai mendung, gelap sekali. Jadi kami harus segera turun ke bawah untuk menyudahi aktivitas ini.
Semoga lain kali kita bisa melakukannya dengan cuaca yang cerah dan juga bisa melihat berbagai hewan dan tumbuhan yang bisa kita amati pastinya, sahabat. Pengalaman memanjat hari ini rasanya membuat saya tidak ingin beranjak pulang. Karena menikmati pemandangan, memperhatikan lingkungan sambil mengamati flora dan fauna di atas pohon sungguh luar biasa. Walaupun kali ini saya tidak beruntung untuk menemukan berbagai aktivitas faunanya. Pengalaman memanjat pohon ini membuat saya semakin tahu fungsi pohon selain sebagai penghasil oksigen. Ternyata banyak sekali yang menggantungkan hidupnya pada pohon-pohon selain manusia. Ya, komunitas ini sangat luar biasa. Kenapa? Terutama untuk profesi kehutanan. Ya, tidak banyak orang yang bisa memanjat pohon. Saya berharap banyak terhadap Tree Climbers Indonesia ini bisa menularkan, bisa mentraining lebih banyak lagi mahasiswa kehutanan terutama, ya, supaya nanti kedepannya itu bisa mengidentifikasi sendiri dan seterusnya. Salam, sahabat.